Sekarang kita fokus aja ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Buat AFF biarinlah mau ada kegaduhan atau apapun, cuma Piala Ciki. Ya, melihat tantangan yang akan makin sulit untuk melanjutkan sisa laga di round 3, pastinya PSSI akan terus berburu wajah baru untuk memperkuat setiap lini skuad Garuda. Nama Mauro Zylstra kemarin kabarnya sempat dikonfirmasi oleh pihak PSSI sedang diproses pada tahap awal. Kemungkinan akan ada pertemuan segera atau ada halangan juga bisa saja. Sementara Jairo Redwall ternyata juga sudah diterangkan oleh orang yang sama loh. Tak hanya itu saja, kabar baru yang cukup menarik muncul dari Miliano Jonathans, di mana sang kakek yang merupakan warga Depok memberikan keterangan kepada awak media. Siapa sangka kakeknya ternyata sering menghubungi Miliano, bahkan beliau membujuk cucunya untuk bermain ke Depok. Selain itu, pemain keturunan lain juga cukup terbuka membela Garuda. Di sisi lain, Malaysia yang mau meniru Indonesia sampai sekarang masih keliru. Bahkan dalam klaim pemain keturunan terbaru mereka ternyata salah. Sang pemain mengakui sendiri tak punya darah Malaysia. Sesuatu yang miris dari negara tetangga yang suka melakukan ngaku-ngaku. Dan inilah wajah baru untuk timnas yang bikin Malaysia makin penasaran dan ngiri. Kembali fokus kepada round 3, yang sejatinya sangat ketat persaingannya dan bukan sesuatu yang gak mungkin juga buat Indonesia lolos secara langsung ke Piala Dunia. Meski targetnya hanya finish di posisi minimal 4 klasemen grup C, namun gak bisa dipungkiri lolos langsung dirasa bisa lebih lega walaupun agak mustahil. Menurut dari Footy Ranking, juga persentase finish di posisi 2 bagi Indonesia cuma 3% doang. Tapi mau sekecil apapun, pastinya harus dimanfaatkan. Salah satu cara untuk meningkatkan persentase tersebut adalah dengan mencari pemain keturunan baru yang berkualitas, terutama untuk lini tengah dan depan yang memang masih belum sekuat lini belakang. Sebelumnya, memang sudah ada 4 nama yang dikonfirmasi, yakni Ole Romane, Tim Gapens, dan Dion Max, yang sedang diproses dan ditunggu eksekusi akhirnya saja. Satu nama lagi tentu saja Mauro Zylstra, striker yang dikabarkan akan segera datang ke Indonesia untuk menindaklanjuti terkait proses dengan Erick Thohir. Untuk Gapens dan Dion Max sendiri sebenarnya diproyeksikan untuk Piala Asia U20 pada Februari 2025 mendatang. Tapi kabar menyebutkan kemungkinan besar mereka berdua tak akan bisa tampil. Karena prosesnya yang mepet dan ketentuan baru dari AFC harus mendaftar pemain sejak 1 bulan sebelum Piala Asia U20 dimulai. Ya, meski demikian, keduanya kemungkinan akan tetap digunakan untuk U23 atau untuk senior sebagai pelapis juga layak sih coy. Di tengah gencarnya PSSI mencari pemain keturunan baru, menariknya kakek dari Miliano Jonathans baru-baru ini angkat bicara kepada radar Depok, di mana winger baru FC Utrecht ini ternyata sering dihubungi oleh sang kakek yang bernama Willy Jonathans. Mereka saling berkomunikasi dan tak lupa sang kakek juga kerap meyakinkan Miliano untuk menginjakkan diri ke tanah air leluhurnya. Kalau saya hubungannya dengan Miliano sebagai kakeknya, kakek buyutnya lahir di Belanda. Ayahnya lahir di Belanda, dia juga lahir di Belanda. Dia pernah kemari datang tahun 2013. Saya kalau bilang sama dia, ayo dong kemari. Siapa tahu nanti seandainya Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Kamu kan pasti ikut kalau sudah jadi dinaturalisasi. Tapi kalau di KNVB atau PSSI-nya Belanda, kemungkinan kecil, saingan kamu berat. Beberapa saat lalu saat saya WA dia, saya tanya kalau lu lagi di Depok, terus nanti tidurnya di mana? Yah, tidur di rumah om lah. Jadi dia udah pasti, waktu itu dia nggak bisa datang karena dia ada kompetisi, dia main bola, ucap sang kakek bernama Willy Jonathans saat ditemui radar Depok. Dari keterangan sang kakek bisa terdengar bagaimana ia membujuk sang cucu yang masih bimbang. Faktor keluarga merupakan salah satu penyebab yang cukup berpengaruh, terlebih ini kakeknya sendiri yang bilang. Jadi kemungkinannya sangat besar sih, apalagi winger 20 tahun ini udah resmi jadi pemain FC Utrecht. Sesuatu yang tadinya masih sibuk diurus olehnya, makanya nggak terlalu memikirkan masa depan terkait timnas. Mungkin sekarang Miliano lebih punya waktu untuk itu.
Perannya di atas lapangan juga sangat dibutuhkan oleh skuad Indonesia. Finishingnya sangat terbukti, sampai klub sekelas Utrecht mau memboyongnya dengan mahar yang cukup fantastis. Selain Emiliano Jonathans, nama Jairo Redewald merupakan salah satu yang banyak diidamkan oleh penggemar timnas. Jairo punya karakteristik dan kualitas sebagai gelandang, sehingga dinilai sangat cocok buat diproses, mengingat posisi tengah skuad Garuda masih kurang. Terlebih selain Jairo, gak ada nama gelandang keturunan yang kualitasnya di atas rata-rata. Lini tengah emang cukup susah carinya. Semua negara pastinya juga butuh skuad berlapis untuk posisi ini. Jadinya, seperti timnas Belanda juga sering banyak merotasi pemain sih. Menurut keterangan dari Exco PSSI, Arya Sinulinga, untuk Jairo memang masuk daftar target pemain selanjutnya. Namun ia mengakui bahwasanya Jairo masih cukup berat. Kalau untuk Jairo Redewald masih berat, belum. Jody Werman belum, tidak ada, ujar Arya Sinulinga di YouTube pribadinya. Meski bilang gitu, bisa jadi PSSI bergerak di belakang layar. Mengingat biasanya kan sengaja ditutup-tutupi biar jadi kejutan gitu. Jairo sendiri sebenarnya mau, minatnya juga pernah diutarakan kepada media Belanda kan. Tapi di sini kembali lagi ke prosesnya sih, apakah ada berkas yang bermasalah atau gimana? Kalau Exco PSSI udah ngomong berat, berarti kemungkinan udah ngecek dokumen Jairo, bareng dengan mengeceknya berkas Mauro yang dibilang oke, ya kan? Melihat Indonesia yang terus-menerus mendapatkan pemain keturunan, Malaysia yang ingin meniru, kemarin sampai bela-belain meminta bantuan kepada FIFA. Berbeda jauh dari Indonesia, yang biasanya tahu dari media, dari pemainnya sendiri, ataupun dari sumber terpercaya PSSI. Nah, karena hal itu, sejumlah media Malaysia merumorkan pemain keturunan dari Premier League. Ia adalah Isaac Hayden, pemain Newcastle United yang berkewarganegaraan Inggris. Baru-baru ini, Isaac Hayden akhirnya memilih untuk membela Jamaika, negara dari orang tuanya. Hal ini membuat media di sana kecewa karena FAM dinilai kurang gercep. Siapa sangka, ternyata Isaac Hayden muncul sendiri dan melakukan klarifikasi di kolom komentar jika dirinya nggak punya darah Melayu sedikit pun. Malaysia adalah bagian yang menakjubkan dari dunia, tetapi saya tidak memiliki warisan di sana, jadi saya tidak bisa bermain untuk negara ini. Jadi tolong berhenti menandai menyebut saya di postingan mengenai ini. Terima kasih banyak. Sesuatu yang pada akhirnya bikin fans Malaysia malu sendiri dan muak. Lagi-lagi kena tipu sama rumor media sendiri. Lagian sukanya ngeklaim sih negara tetangga. Sampai pemain keturunan juga diklaim gitu. The crowd, don't let them surround me, gonna speak out loud. Indonesia fokus kembali menaikkan ranking FIFA, Malaysia ikutan juga. Ya, Piala ASEAN 2024 yang gak sesuai target memang buat ranking FIFA cukup berpengaruh. Meski poin berkurang relatif dikit sekitar 2,9, namun karena persaingan ketat poin antar tim di ranking 125, membuat Indonesia harus lengser ke 130 peringkat FIFA. Kalau menurut keterangan Pak Erik, hal ini memang sudah diprediksi dan sudah diperhitungkan. Karena targetnya yang agak meleset saja, jadinya agak banyak penurunannya. Wajar jika PSSI juga ingin kembali mengejar pemain keturunan buat push rank juga di matchday Maret, biar capai target 100 besar ranking FIFA. Sementara itu, negeri jiran Malaysia yang juga tak lolos semifinal AFF juga mendapatkan pengurangan poin, tapi cuma 0,49 dan itu tak menggeser posisi klasemen. Menariknya, sejak pelatih baru Harimau Malaya diumumkan, FAM juga ternyata memiliki target ranking FIFA yang sama dengan PSSI. Di mana mereka menetapkan target 100 besar untuk pelatih baru Peter Klamowski. Ya, lagi-lagi mereka meniru. Dan tinggal lihat saja apakah akan berhasil atau tidaknya, ya kan? Gonna seize the
So, terlepas dari apapun, yang dilakukan PSSI ternyata sangat berpengaruh. Bahkan negara tetangga yang iri pun sampai seringkali ingin ikut-ikutan. Walaupun pada akhirnya hasil dan kualitasnya berbeda jauh. Tapi di sini gebrakan Erick Thohir bener-bener seefektif itu loh. Walaupun pastinya ada yang kurang dan gak sempurna. Bagaimanapun kita harus dukung beliau coy. Jangan sampai terpecah belah, soalnya akhir-akhir ini masih ada oknum yang tak suka dengan Erick Thohir. Akhirnya beraksi pakai cara licik. Change is never waiting. Don't you hesitate. Time to back away. Find another way. In this game we play. Gonna seize the day. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.